sudah di Indonesia bisa lanjut lagi untuk melanjutkan masa tinggal. Kita yang sudah merasa lancar ngomong bahasa Jepang lancar, jadi langsung kita oke lah, yang penting berangkat dulu dari Indonesia, nanti bisa pindah waktu udah di Jepang. Kalau sudah di Jepang ternyata itu sulit, kita tidak tahu orang Jepang itu memilih kriteria manusianya yang seperti apa, kita tidak tahu. Indonesia full, pernah saya full pakai bahasa Indonesia wawancara, tapi tetap saja dan caranya itu gampang, tapi prosesnya yang sulit. Selamat datang di channel Petualang Isat Super. Ini adalah video pertama saya membahas tentang bekerja di Jepang. Kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya bekerja di Jepang selama 1 tahun dengan visa Tokote Kino. Kenapa cuma 1 tahun di Jepang? Kenapa tidak pindah perusahaan? Padahal dengan visa Tokote Kino bisa pindah kapan saja. Kenapa memilih pulang ke Indonesia? Akan saya bahas di video kali ini. Meskipun di video sebelumnya, video pendek sebelumnya yang saya upload, belum ada yang bertanya, belum ada yang berkomentar karena masih sepi di channel YouTube saya, tetap saya akan menjelaskan di channel YouTube saya. Untuk kalian yang akan berangkat ke Jepang atau sedang proses berangkat ke Jepang dengan visa Tokote Kino, jangan skip video ini, tonton sampai akhir agar tidak salah pilih perusahaan seperti yang saya alami. Baik, yang akan kita bahas pertama kali adalah kenapa saya cuma setahun di Jepang, padahal waktu itu saya menggunakan visa Tokote Kino yang seharusnya bisa pindah kapan saja. Sebetulnya saya waktu itu sudah merencanakan pindah itu dari awal, karena dari awal saya merasa tidak cocok dengan perusahaan tersebut. Namun saya mulai berani bertindak mencari-cari pekerjaan baru di bulan ke-6 di Jepang. Saya mulai mencari-cari TSK baru dan menghubungi TSK baru, namun ternyata tak semudah yang saya bayangkan. Kenapa saya bilang tidak mudah? Karena setelah di Jepang itu untuk menjadwalkan mensetsu itu kebanyakan di hari-hari kerja. Sedangkan satu perusahaan biasanya 2-3 kali melakukan wawancara. Pada saat kita akan menjadwalkan wawancara itu harus di jam-jam kerja dan di hari kerja, sedangkan di hari kerja dan jam kerja kalau kita kerja di pabrik biasanya kita nggak bisa libur, nggak bisa menjadwalkan wawancara karena kita sedang bekerja. Kalaupun kita bisa bekerja harus mengambil cuti, iya kalau langsung bisa lolos 1 kali, 2 kali, atau 3 kali bisa langsung lolos. Tapi kalau nasibnya seperti saya, 6 kali saya wawancara di Jepang itu belum lolos. Dan itu banyak juga teman-teman yang mengalami seperti itu. Jadi penuh perjuangan, mau mensetsu pun penuh perjuangan. Untuk menjadwalkan itu sangat-sangat butuh perjuangan. Misal kita menghubungi TSK, kita bisa wawancara dengan TSK untuk pertama kali di malam hari. Tapi untuk wawancara dengan perusahaan itu kita tidak bisa menjadwalkan di malam hari, harus di siang hari. Padahal kalau siang hari kita masih bekerja di hari Senin sampai hari Jumat. Kecuali untuk teman-teman yang bisa bekerja di hari-hari Sabtu dan Minggu dan libur di hari Rabu atau Senin atau Selasa, Kamis, Jumat, bisa libur di hari-hari itu, kita bisa menjadwalkan dengan perusahaan. Jadi kalau ada yang bilang yang penting berangkat dulu, urusan nanti kalau nggak cocok dengan perusahaannya bisa pindah di Jepang. Iya betul, memang betul bisa pindah. Saat udah di Jepang itu bisa pindah dan caranya itu gampang, tapi prosesnya yang sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena saya merasakan waktu itu memang betul-betul sulit untuk mencari jadwal, dan juga berapa kali saya melakukan wawancara, walaupun itu ada translator dari Indonesia, orang Indonesia, pernah saya full pakai bahasa Indonesia wawancara, tapi tetap saja belum lolos. Padahal waktu itu yang mengikuti wawancara 6 orang dan yang dibutuhkan cuma 5 orang. Harusnya 5 antara 6 orang itu, 5 orang itu harusnya masuk karena yang dibutuhkan 5 orang. Ternyata cuma diambil 1 orang. Kita tidak tahu orang Jepang itu memilih kriteria manusianya yang seperti apa, kita tidak tahu. Dan saya 3 kali bertemu dengan orang Indonesia yang mengikuti wawancara. Nasibnya kurang lebih sama seperti saya, namun orang itu menggunakan visa Toku Tekatsudo waktu itu. Karena memang sudah resign dari perusahaan sebelumnya. Orang itu termasuk orang yang lancar banget, bahasa Jepangnya lancar banget. Namun beberapa kali mensetsu juga dia gagal, nggak tahu orang Jepang itu yang dipilih seperti apa. Jangan karena kita sudah merasa
lancar ngomong bahasa Jepang, lancar. Jadi langsung kita, oke lah, yang penting berangkat dulu dari Indonesia, nanti bisa pindah waktu udah di Jepang. Kalau sudah di Jepang ternyata itu sulit untuk menjadwalkan lah, untuk kita sampai mencari perusahaan yang cocok itu juga sulit teman-teman. Kandidat di sana juga banyak banget, persaingannya juga semakin ketat. Tapi banyak juga yang sekali langsung lolos, 2 kali, 3 kali langsung lolos. Itu jangan disamaratakan. Jadi lebih baik hati-hati sebelum berangkat. Sebelum berangkat itu harus berhati-hati. Pilih perusahaan yang sekiranya cocok. Ya memang semua perusahaan itu pasti ada plus minus, ada kurang dan lebihnya. Tapi kita bisa ukur diri kita. Kita cocoknya di mana. Jangan disamaratakan sama teman-teman. Enak yang di perkotaan. Perkotaan itu enak, mau apa-apa gampang. Belum tentu kita cocok di situ. Kalau orang yang suka di pedesaan, malah lebih nyaman di pedesaan. Kalau sering di kota, udah nyaman di kota, ya emang dia akan merasakan nyaman di perkotaan gitu teman-teman. Terus kalau menurut saya yang merasakan di sana lebih baik mencari yang kotanya itu nggak terlalu ramai, tapi mau beli apapun itu gampang, aksesnya gampang. Jadi tidak terlalu di pelosok, juga tidak terlalu di kota. Itu menurut saya. Tapi banyak juga yang suka di perkotaan yang ramai. Ada juga yang suka di tempat sepi. Mungkin orang-orang yang sedang ingin menyendiri. Dia pilih job yang di tempat-tempat sepi. Kenapa saya cuma setahun di Jepang? Karena waktu itu saya belum mendapatkan pekerjaan baru dan saya tidak mau melanjutkan kontrak di perusahaan tersebut. Di perusahaan saya yang lama, saya tidak mau melanjutkan kontrak lebih dari 1 tahun di perusahaan itu. Kenapa? Karena saya memang benar-benar sudah nggak mau, nggak muat di perusahaan tersebut. Bukan saya benci, saya tetap berterima kasih dengan perusahaan tersebut, dengan TSK saya sebelumnya. Kalau TSK dan LPK-nya saya tidak mempermasalahkan, mereka sangat baik, saya sangat-sangat berterima kasih dengan LPK dan TSK saya sebelumnya. Tapi saya tidak cocok dengan perusahaannya. Saya belak-belakan di sini, saya tidak cocok dengan perusahaan saya sebelumnya. Kenapa saya cuma setahun dan nggak mau mencari, terus mencari di sana? Karena setiap tahun kalau di Jepang itu harus perpanjang kontrak, perpanjang visa. Maksud saya perpanjang visa. Sedangkan untuk perpanjang visa dan seriukat itu harus ada perusahaan baru yang menerima untuk visa Tokotegino. Nggak tahu kalau visa yang lain, saya belum mencari informasi lagi. Sedangkan waktu itu saya belum ada perusahaan baru yang mau menerima. Saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan beli tiket sendiri. Saya pulang ke Indonesia dan mencari job di Indonesia, job perusahaan Jepang yang saya cari dari Indonesia. Dan itu lebih sulit dan memakan biaya yang lebih besar karena kalau dari Jepang harusnya gratis, kalau di Indonesia ada beberapa yang harus dibayarkan. Awal sampai sekarang saya mengikuti wawancara sebanyak 17 kali sampai saya lolos. Di Jepang saya mengikuti wawancara sebanyak 6 kali dan di Indonesia sebanyak 11 kali mengikuti wawancara di 17 perusahaan. Dan yang terakhir, alhamdulillah saya mendapatkan pekerjaan di daerah Hyogo. Kalau yang sebelumnya saya di wilayah Kanto, saya tidak mau menyebutkan di sini. Cari saja di TikTok saya, akun TikTok saya Isat Super. Terus sampai mana ya? Lupa saya. Di lain video akan saya ceritakan juga tentang saya mencari pekerjaan di Jepang itu, mencari job, mencari TSK, perjuangannya seperti apa, akan saya ceritakan di lain video. Biar tidak berkepanjangan, waktu itu juga saya sempat mencari perusahaan di Hello Work dan ada kejadian yang sangat lucu waktu itu. Saya pernah mengikuti wawancara yang ternyata semuanya adalah orang Jepang. Pesertanya ternyata semuanya adalah orang Jepang. Akan saya ceritakan di lain video. Untuk yang penasaran, apakah kalau sudah di Indonesia bisa lanjut lagi untuk melanjutkan masa tinggal kita yang 4 tahun? Apakah bisa berangkat lagi ke Jepang dengan visa Tokotegino? Bisa, jawabannya bisa. Namun kita melanjutkan di masa tinggal yang sebelumnya. Masa tinggal Tokotegino 5 tahun. Kalau kita di Jepang sudah kepakai setahun, terus kita pulang ke Indonesia, kita mencari job lagi dari Indonesia, berarti kita tinggal 4 tahun dan kita harus melanjutkan itu. Nggak bisa kita, walaupun kita mengurus dari awal, nggak bisa kita 5 tahun lagi di Jepang untuk masa tinggal yang baru, itu nggak bisa.
harus melanjutkan yang sebelumnya. Kalau sisanya 4 tahun, ya kita melanjutkan yang 4 tahun itu. Sebelumnya saya berpikir kalau di Indonesia walaupun kita nggak bekerja, masa tinggalnya akan tetap kepotong. Ternyata setelah saya tanya-tanya, ternyata itu kalau kita menggunakannya di Jepang itu cuma setahun, ya itu kita melanjutkan yang 4 tahun itu teman-teman. Dan sekarang saya masih proses menunggu COS. Semoga cepat turun COS saya dan saya bisa melanjutkan berpetualang lagi di Jepang dan bikin konten di Jepang, nggak di Indonesia yang seperti sekarang saya sedang berada di Indonesia. Semoga video selanjutnya saya sudah berada di Jepang dan semoga saya mendapatkan perusahaan yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau LPK dan TSK, saya tidak menyalahkan LPK dan TSK saya sebelumnya. Saya malah sangat-sangat berterima kasih, mereka sangat-sangat baik. Terima kasih LPK dan TSK saya sebelumnya. Saya tidak menyalahkan mereka. Namun secara belak-belakan saya sangat-sangat merasa tidak cocok dengan perusahaan saya sebelumnya. Saya sangat jujur, saya belakang saya tidak cocok dengan perusahaan saya sebelumnya. Untuk kalian yang berpikir kalau perusahaan itu nggak cocok, biasanya orang-orang berpikir karena gaji yang kecil atau atasan yang galak. Nggak semuanya tentang itu. Banyak hal yang bisa bikin kita itu merasa nggak cocok dengan perusahaan tersebut. Saya tidak bisa menceritakannya secara detail, tapi di lain video nanti akan saya ceritakan beberapa pahitnya perusahaan-perusahaan Jepang. Walaupun saya tidak menyebutkan di perusahaan saya, nggak saya sebutkan di perusahaan saya saja, tapi di perusahaan lain pun ada yang seperti itu, dan ada yang lebih parah dari perusahaan saya sebelumnya. Dari pekerjaan yang nggak sesuai di kontrak atau gaji yang nggak sesuai kontrak, itu banyak sebetulnya yang seperti itu. Kenapa saya tidak lapor, kenapa kalau tidak sesuai tidak diperbincangkan dengan TSK atau dengan siapalah, itu nanti akan saya jelaskan di lain video. Terima kasih untuk pertemuan pertama tentang kerja di Jepang kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton, apalagi yang menonton sampai akhir video, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.